Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas akuntansi syariah 3B yang akan membahas tentang iftah dan ketentuannya. Sebelumnya, hormat kami kepada Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, yang terhormat kepada kawan-kawan maupun teman-teman seperjuangan sekalian. Yang pertama kita akan membahas tentang iftah. Pengertian iftah dari sudut hukum secara etimologi, kata iftah berasal dari kata ifta yapti iftaan yang berarti memberi penjelasan, memberi jawaban dan atau berarti memberi fatwa. Secara tegas rumusan tentang iftah ini akan tetapi dapat dipahami bahwa iftah itu intinya adalah usaha memberikan penjelasan tentang suatu hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ifta ialah jawaban yang diberikan oleh seorang ahli atas suatu pertanyaan tentang suatu persoalan hukum syara. Orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu disebut dengan mufti. Secara lebih tegas, dikatakan bahwa ifta itu adalah fatwa yang diberikan oleh seorang mufti atas suatu persoalan hukum yang ditanyakan kepadanya. Pekerjaan meminta fatwa itu disebut dengan istafta. Sedangkan orang yang meminta fatwa atau yang diberi jawaban fatwa tersebut disebut dengan mustafti. Ifta berasal dari kata al-afta yang artinya memberikan penjelasan secara sederhana. Ifta dirumuskan sebagai usaha memberi penjelasan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Maka pengertian mufti secara bahasa adalah eh, isim pelaku dari perbuatan memberi fatwa. Maka orang yang memberi fatwa walau sekali telah disebut dengan mufti. Namun pengertian itu adalah pengertian fatwa secara bahasa. Adapun fatwa secara istilah menurut As-Taihrafi mendefinisikan bahwa fatwa sebagai mufti adalah orang yang mengurusi masalah agama bagi orang-orang di mana dia punya ilmu tentang Al-Quran baik yang bersifat global atau yang khusus, baik yang nasih atau yang mansuh, juga mengenal sunnah dan tata cara beristimbah. Sedangkan Az-Zarkasi mendefinisikan mufti sebagai orang-orang yang memiliki ilmu atas semua hukum-hukum syariah dengan kuat. Yang dekat dari perbuatannya tentu yang disebut mufti adalah orang yang profesional dan expert di bidang fatwa. Bukan sekedar orang awam yang bodoh dan tidak punya kemampuan, lantas berlagak sompintar dan mengeluarkan banyak pernyataan aneh yang justru bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Masuk di pembahasan kedua yaitu tentang fatwa. Tadi tentang ifta dan sekarang kita akan membahas tentang fatwa. Fatwa dari segi bahasa sebagaimana yang disebut dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Fatwa ialah isim masdar bermaksud iftah atau mengeluarkan fatwa. Dengan jamaknya al-fatwa atau al-fatawi. Adapun istifta pada bahasanya ialah meminta jawaban terhadap sesuatu perkara yang dimuskilkan atau memberi pertanyaan. Adapun fatwa dalam istilah hukum syara yaitu memberi penerangan tentang hukum syara berdasarkan kepada dalil bagi orang yang bertanya tentangnya. Secara terminologis berarti penjelasan hukum syar'i dalam menjawab suatu persoalan yang diajukan seseorang, baik penjelasannya yang terang maupun yang kurang terang ataupun ragu-ragu, baik penjelasannya itu mengarah pada kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari iftah dan tentang fatwa. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh kawan saya yaitu saudara Panaikan. Kami persilahkan dengan segala hormat. Dasar umum dan sifat fatwa. Yang pertama, penetapan fatwa didasarkan Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma dan qiyas serta dalil lain yang muktabar. Yang kedua, aktivitas. Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
Yang ketiga, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Yang kedua, mufti. Mufti dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk sigot, isim, fa'il, dan fi'il sulasi majid. Afta, yufti, ifta, yang secara etimologi adalah orang yang berfatwa, sedangkan secara terminologi adalah orang yang menyampaikan perihal hukum syara. Untuk menetapkan hukum Islam, seorang mufti harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan ulama secara khusus. Syarat-syarat yang harus dimiliki suatu mufti antara lain: yang pertama, seorang muslim; yang kedua, mukallaf; yang ketiga, terhindar dari sifat-sifat fasik serta bisa menjaga murah atau martabat diri; yang keempat, memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait atau ulum Al-Quran; yang kelima, mengetahui asbab nuzul Al-Quran dan asbab urut al-hadis; yang keenam, mengetahui ayat Al-Quran yang nas yang nasihah atau ayat yang menghapus, dan ayat Al-Quran yang mensuhat, ayat yang dihapus. Yang seterusnya, mengetahui secara persis ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Mengetahui secara dalil pentawilan Al-Quran dan penafsirannya secara valid dan akurat. Mengetahui secara dalil tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir, mengetahui ilmu-ilmu agama Islam secara menyeluruh, seperti ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, ilmu nahu, balaghah, dan ilmu yang menunjang dalam menetapkan fatwa. Selanjutnya adalah pengertian mustafti. Pengertian mustafti menurut bahasa berasal dari kata istaftah, yastafti, istiftaan, fahuwa mustaftin. Dari wazan istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alaan, fahuwa mustaf'ilun, yang artinya orang yang meminta fatwa. Menurut istilah, mustafti adalah orang-orang yang tidak mempunyai suatu pengetahuan tentang hukum syara, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang syara dari ketidaktahuannya disebut awam. Dari segi dia bertanya disebut mustafti, maka jadilah muqallid. Adapun dalam tingkat seorang dalam mempunyai pengetahuan, ada 3 penyebutan, yaitu yang pertama itu muqallid adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan, oleh karenanya tidak bisa menghasilkan pendapatnya sendiri dan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Yang kedua adalah muttabi, adalah orang yang mampu menghasilkan pendapat tapi dengan metode yang sudah dirintis oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mujtahid, adalah orang yang mampu menghasilkan pendapatnya dengan ijtihadnya sendiri. Menurut Imam As-Subki, orang awam terbagi pada beberapa kelompok. Yang pertama itu orang awam yang tidak mempunyai keahlian sama sekali. Yang kedua, orang alim namun belum sampai pada tingkat mujtahid. Dan yang terakhir adalah orang yang mampu melakukan ijtihad tapi baru sampai pada tingkat dzon. Oke, mungkin cukup sekian paparan dari pembahasan kami dari kelompok 10. Jika ada kesalahan, kami duluan minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada teman-teman yang telah menonton video kami pada kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain fastabiqul khairat. Akhir kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.